Emma, udah lama ya gak ketemu? Sarah? Iya, gue Sarah. Masih inget juga loh. Pagi guys. Morning Sofia. Gue lihat-lihat sekolah ini elit ya. Iya dong. Suka deh, cocok sama vibes gue. Oh my gosh, look at that silly girl. Lo kenal dia? Gue denger sih bokapnya kena kasus. Gue gak kenal sih, tapi dilihat-lihat tampangnya lusuh ya. Gimana caranya dia bisa masuk ke sekolah ini? Itu Sophia, kok gitu ya sama aku? Ya udahlah, aku mau cari teman baru aja. Hai, nama kamu siapa? Aku Emma. Aku? Kamu? Aduh, kudet banget. Udah kelihatan sih dari tampang lo aja kayak gitu. Hai, aku mau duduk sama kamu boleh kan? Boleh. Makasih ya. Ya, sama-sama. Semoga kalian lebih baik dan Kamu mau nggak datang aku ke kantin? Aduh, maaf ya, aku ada janji sama temen yang lain. Kamu datang aja ya? Iya. Siapa? Oh, liatnya gitu banget sih. Kenal gue ya? Parah sih kalau gak kenal. Sepikun itu lo. sensi banget sih lo. Baru juga pagi udah marah-marah. Mau berlindung di harta orang tua. Gak bisa bro. Jangan asal ngomong ya. Udah juga nyali lo. Oke, gue tantang ke parkir sama kamu sekolah. Kalau lo gak datang, lo pengecut. Emma ya? Oh iya, Boleh nggak aku duduk di sini? boleh boleh. Cie gue doaan nih ya. Makasih, break banget itu salah satu. Yaudah kasih dulu ya. Ya. Biarin aja mereka emang gitu. Kok kamu sekarang di kelas diem? Mungkin belum beradaptasi aja, nanti juga bisa. Oh iya, kenalin, aku Maesa. Oh, aku Emma. Ya, Udah waktunya masuk ke kelas yuk. ayo. Ayo. Lihat tuh, anak Sinapi udah punya temen. Mungkin dia juga bakal jadi penerus bokap Sinapi. Jaga ya omongannya. Masih ada juga ya nyarinya. Udah bang, mesti nyariin omongan orang gila itu. Apa lo bilang? Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Diani Bisnis. Sebagai wali kelas kalian, selamat datang buat kalian di sekolah ini karena kalian sudah diterima. Semoga kalian menjadi lebih baik dari sebelumnya yang tadinya kalian memakai baju putih biru, sekarang menjadi putih abu ya. Kalian sudah dewasa. Semoga menjadi lebih baik kalian tugas-tugasnya
aku lakuinnya biar semua orang pun mungkin yakin kalau aku tuh bukan Emma yang dulu. Iya, kan aku sering baca buku. Gimana kalau aku cerita bisa? Sejak saat itu, Emma mulai rajin membaca buku di perpustakaan sekolah. Ia menjadikan buku-buku tersebut sebagai bahan referensi sekaligus sumber inspirasi untuk tulisannya. Hari demi hari, Emma mencatat ide-ide yang muncul dan menuliskannya dengan tekun. Ia yakin bahwa ini adalah langkah terbaik untuk membuktikan perubahan dirinya. Boleh? Silakan. Apa rencana kamu di rencana aku ke depannya? Aku ingin menjadi seorang penulis karena aku sangat suka untuk ini dan aku juga sangat suka untuk belajar. Hobi kamu selain itu apa? Selain menulis, aku suka membaca buku. Jurusan yang kamu apa? Kalian boleh dulu. Apa? Wah, seneng banget sih lo. Rencana apa lagi yang lo buat? Padahal apa lo jadi rajin gini? Lo kemana sih lo? Buru-buru banget. Aja lo. Sedikit demi sedikit, cerita yang Makarang menjadi booming di sosial media. Bahkan banyak sekali orang yang merekomendasikan untuk dijadikan sebuah buku. Tetapi orang-orang belum mengetahui siapa penulis di balik cerita tersebut.
Emma menulis sebuah kisah yang dialaminya dan dijadikan karya olehnya. Maneh duluan. Mana duluan? Ah, udahlah, orang dulu yang ngomong. Maneh punya perasaan aneh nggak? Orang tahu. Mana lagi ngomongin siapa? Si Esa kan? Wah, itu tuh, orang ngerasa aneh, Si Esa diajak udah, didiamin kagak. Tapi jarang nimbrung. Nah itu gara-gara mulut mana tuh. Juga bimoli. Naon bimoli? Dia mau nyamuli Mas Gila. Sembarangan maneh. Mana tuh emang gak? Tahu yang bapaknya kena kasus kan? Kemarin orang lihat si Mahesa deket mulu cok sama Emma. Tapi tipe si Esa emang jelek. Mana jangan kayak gitu. Lagi pada ngomongin apa ini teh? Nah, jadi patung. Enggak sa, orang lagi mikirin si Incas. Ah, dianggap mana ada juga enggak. Di malah aing lagi mumet. Eta kopi. Jadi mumet apa pelingin lo? Pelingin lo sama siapa coba? Sama Emma kan? Kan, cuy. Ya jangan ngapain dia ya. Siapa malah berantem. Kita kan best friend. Tapi iya sih, orang juga nggak akan punya perasaan ke dia. Lagian, aing percaya dia bukan kayak yang orang-orang pikirin. Tanpa mana sadar, mana lagi buka hati sa. Jadi asa pengen punya pacar gini, Mana gimana sama yang kemarin nih? Dapat nggak? Jelas dapat, tapi orang udah bosan, gak terlalu cantik. Tapi sekarang udah ada dong penggantinya. Ya, kelas ya. Ayo ah. Lo tau gak sih anak kelas sebelah yang kena kasus? Gue udah denger sih. Bi, kali iya gorengan 2, acisnya 5.000, angsulan. Jangan bayar 2, Rina 5 sih teh. Baik, si bibi lagi bager itu. Sok di bonusan minuman mah. Om coba kasih aja. Yuk, orang nyokot itu basreng. Tuh, beli gitu. Bima, Niko, eta balik deh sama ya. Bima, Niko, Niko. Lo yakin nolak dia mentah-mentah? Yakin lah. Cuma cowok heavy lu yang bisa dapetin gue. Lagian Niko spek gorgon. Gak mau gue, gak suka. Dan dia jalan sendirian, sini kita pulang bareng. Serius lo ngajak pulang? Salah, udah banget ini. Yang lihat gue itu biasanya naik bus. Apa ini? Becak, not my style. Hei kamu! Iya kamu, sini. Kenapa ya? Tadi kata si Niko bilang ke gue, katanya ngajak lo pulang bareng. Kak Niko, ngajak aku pulang bareng. Yeay, pulang bareng Kak Niko. Kak, bener, makanya aku boleh naik. Kapan-kapan. Dadah Sophia. Cih. Mahesa sini. Kenapa? Kayaknya lagi seneng banget. Iya Esa. Oh ya, aku mau tanya. Nanya apa? Kamu tahu nggak AU yang lagi tenar? Tahu? Kenapa emang? Kamu percaya nggak ya kalau aku penulisnya? Sumpah, kamu nulis tahu itu? Biasa aja kali, Sa. Oh iya, Apa? tapi jangan dulu dikasih tahu ke siapa-siapa ya. Aku juga mau minta saran ke kamu. Cerita aku mending diterbitin di mana ya? Tapi ya, kalau kata aku mah mending di penerbit Bukura deh. Itu bagus soalnya. Oh gitu. Makasih ya. Ya, tapi aku juga sebenarnya penasaran sih sama ini. Aku mau nanya sedikit, cuman agak sensitif nggak apa-apa. Tanya aja. Mama kamu kemana? Aku terlahir dari keluarga yang sangat berkecukupan, Esa. Ayahku seorang pengusaha. Ibuku seorang influencer terkenal. Di masa kejayaan itu, apapun yang aku mau pasti aku dapatkan. Dan aku bisa melakukan apapun kepada siapapun itu. Aku sering menindas, mengejek, menghina, menyuruh, dan banyak lagi. Namun di suatu hari, ayahku ditangkap polisi karena kasus penggelapan dana yang cukup besar. Berita itu sangat cepat tersebar luas. Tepat di hari itu juga, ibu kabur entah kemana. Ibu pergi tanpa pamit.
Bahkan sampai sekarang aku nggak tahu ibu di mana. Di saat itulah aku merasakan apa yang mereka rasakan waktu itu oleh perbuatanku. Sampai sekarang mereka masih belum puas untuk menindasku. Ini adalah karma buat aku atas apa yang aku lakukan dulu kepada mereka. Dan sekarang aku sadar, bahwa hukum tabur tua itu nyata. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain Bi Erni. Ya, dia dulu seorang pembantu di rumahku. Cuman dia yang aku punya sekarang, dan hanya dia yang masih sayang bahkan peduli sama aku. Sampai hari ini aku masih tinggal di rumah dia. Gue ada berita buruk, Nak. Lo tahu kan Awi yang lagi tanah di Tuna, penulisnya si Emma. Dan juga si Emma tuh mau nerbitin cerita itu jadi buku. Semua orang juga bakal tahu kalau itu si Emma udah berubah. Gue mau minta maaf ya. Hah? Minta maaf apa? Sama kesalahan gue ke lo. Oh iya, gue maafin. Makasih banget ya. Kalau gitu, boleh nggak kalau semisal kita ngobrol dulu sepulang sekolah? Boleh. Ya makasih. Nanti kita ketemu di aula atas ya. Bye. Bye. Aku duluan ya, Sa. Ya, kalau ada apa chat aja ya. Oke, bye. Bye. Halo Emma. Udah lama ya gak ngobrol? Oh iya, katanya lo itu penulis dari AU yang lagi tenar itu ya? Kenapa kamu tahu, Hana? Udahlah, kamu gak perlu banyak tanya. Nikmatin aja ya. Aku salah apa, Hana? Berisik, tolong! Hei. Enggak, salah! Diam! Bisa diam gak, Kak? Gimana rasanya jadi proyekan? Enak gak? Makanya diem. Gak usah banyak tingkah lo. Berisik! Berisik lo! Dasar anak napi, sialan! Udah gak bisa berlindung di harta orang tua lagi ya? Udahlah, nikmatin aja. Kasian banget deh kamu. Bisa diam gak sih lo? Berisik! Gak usah nafas aja, bisa gak sih? Mati sekalian. Udah, biarin aja. Haho, udah gue perintahin, selesaiin tugas gue. Kenapa gak selesai, ha? Aku udah coba lebih cepet, tapi gak keburu. Cialah, alasan. Lo lihat tadi kan? Gue dihukum tau! Ya, makanya jangan macem-macem. Dengan enaknya lo diem di kelas. Ayo cepat, Pak. Hei, buka, ada apa ini? Buka. Buka, hei. Buka, hei. Mak, sedang apa kalian ini? Mak. Pak, tolong, Pak. Sekarang kalian semua masuk kelas masing-masing. Ayo bawa kelas, Pak. Ini ya? Iya. Selamat. Halo nih, mana di mana?
Kenapa sih? Orang lagi nongkrong sama teman-teman. Mana di mana emang? Orang di sekolah ini di UKS. Emang siapa yang sakit sih? Ini si Emma pingsan. Mana bisa kesini nggak? Temenin orang? Iya tuh, orang OTW sekarang juga. Ya. Kebetulan ya. Bim, ada gua. Ada apa nih? Jangan banyak bacot tuh, sini ikut tuh. Bang duluan. Sa. Naik mana sih Emak? Sini dalam. Emma, bangun Emma. Ini aku Esa. Bim, ambil air. Kamu nggak apa-apa? Air. Nih Emma, minum dulu. Bangun. Baik. Setelah apa yang kalian ceritakan tadi, Ibu paham betul apa yang kalian rasakan. Di sini kita semua sama-sama belajar bahwa perilaku itu tidak bisa dibenarkan. Kita semua sama di mata Tuhan. Tidak ada si kuat, tidak ada si lemah. Tenangin dulu diri kamu ya. Iya Ibu, kita menyesali dengan apa yang telah kita perbuat. Kami malu. Kami meminta maaf sama Emma. Hapus tuh air matanya. Tenangin dulu. Jangan kalian. Maafin buat. Dulu, aku pernah merasa hidupku sangat sempurna. Aku terlahir di keluarga yang berkecukupan dan aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau. Aku dengan mudahnya bisa melakukan apapun kepada siapapun. Banyak teman-temanku yang sudah aku perlakukan sesuka hatiku tanpa kepedulian apa yang mereka rasakan. Aku lupa bahwa roda kehidupan itu pasti berputar. Sampai aku tiba di titik terendah dalam hidupku, keluargaku hancur berantakan. Semua orang tidak peduli padaku, bahkan membenciku, mencemoohku, dan memperlakukan aku seperti sampah. Aku sadar, itu semua adalah balasan atas semua sikap dan perbuatanku di masa lalu. Aku sangat menyesal atas masa laluku. Andai saja waktu bisa terulang, akan kuperbaiki semua sikapku di masa laluku. Aku ikhlas atas semua yang terjadi, dan ini akan menjadi pelajaran berharga bagiku. Aku sadar bahwa hal buruk yang kita perbuat pada orang lain akan menjadi bumerang yang berbalik menimpa diri kita sendiri. Mulai sekarang, aku akan selalu berusaha menjadi orang baik, hidup damai jauh dari konflik dan pertengkaran. Pertengkaran itu tidak ada gunanya dan tidak akan membuat kita terlihat hebat. Justru malah akan menjadikan kita seperti seorang pecundang. Seperti kata pepatah, kalah jadi abu, menang jadi arang.